Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang membaca sastra, yaitu tentang cerita anak ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi. Unsur intrinsik cerita anak adalah sebagai berikut: 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Watak, 4. Latar, 5. Amanat, dan 6. Konflik. Jadi maksud intrinsik ya cerita anak itu di dalam cerita anak ya. Jadi ada teks bacaan banyak ya, itu tentang cerita anak. Nah, di dalam cerita tersebut itu ada unsur intrinsik ya. Maksudnya di dalam cerita itu terkandung keenam hal ini ya. Jadi kalau kita membaca cerita anak tersebut ya, yang berupa teks bacaan, nah itu di dalam cerita anak tersebut terkandung tema, tokoh, watak, latar, amanat, konflik ya. Jadi paham anak-anak ya. Mari kita bahas kelanjutannya. 1. Tema. Tema adalah topik yang ada dalam cerita. Jadi tema adalah topik yang ada dalam cerita ya. Misalkan temanya tentang ini keluarga ya. Berarti cerita anak tersebut menceritakan tentang suatu keluarga atau kehidupan suatu keluarga ya. Kemudian ini tentang lingkungan sekitarku ya. Jadi cerita anak tersebut menceritakan tentang lingkungan sekitar yang ada ya. Kemudian ini tentang hewan peliharaan ya. Jadi tema ini berarti cerita anak tersebut menceritakan tentang hewan-hewan peliharaan ya. Kemudian setelah tema itu yang selanjutnya ada 2 tokoh adalah pelaku dalam cerita ya. Jadi dalam cerita anak tersebut ya itu terdapat tokoh-tokohnya. Contohnya ya, kalau contoh mudahnya ini kalau dalam film atau cerita anak video Doraemon ya. Ini contoh gampangnya, ini tokoh-tokohnya tuh ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant ya. Nah itu gampangnya. Kalau atau dalam cerita Jawa itu ada Semar ya, Petruk, Gareng, dan Bagong ya. Jadi mereka-mereka ini adalah tokoh yang terdapat pada suatu cerita ya. Kemudian selanjutnya ada 3 watak. Watak adalah karakter yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku tokohnya. Jadi kalau ini yang contoh mudahnya anak-anak ya, kalian insya Allah sudah tahu, yang suka lihat cerita atau film Doraemon sudah tahu wataknya ya. Doraemon wataknya tuh dia selalu riang, gembira ya. Kemudian membantu Nobita, selalu membantu Nobita ya. Terus juga mengingatkan kalau Nobita salah gitu kan, memberikan nasihat-nasihat kepada Nobita ya. Kemudian kalau Shizuka itu anaknya baik ya, baik hati dia terhadap teman-temannya ya. Kalau Sunio nih bawel ya, cerewet tuh, juga kadang-kadang dia suka pamer gitu kalau memiliki suatu mainan baru atau hal-hal yang mewah gitu, dia suka pamer ke teman-temannya. Kemudian kalau Jenny orangnya pemarah, kemudian suka menyuruh-nyuruh gitu seperti bos ya. Nah ini jadi karakternya mereka berbeda-beda. Jadi itulah yang terdapat pada tokoh-tokoh yang ada di dalam suatu cerita ya, memiliki watak yang sudah ditentukan pada setiap masing-masing tokohnya. Kemudian selanjutnya
Yang keempat yaitu latar. Latar adalah keadaan atau situasi cerita yang terdiri atas waktu, tempat, dan suasana. Jadi dalam suatu cerita itu terdapat latarnya ya. Apakah cerita tersebut terjadi pada pagi hari ya waktunya, ataukah pada siang hari waktunya, ataukah pada sore menjelang maghrib atau malam hari, seperti itu ya. Nah, kemudian tempatnya di mana gitu. Apakah tempatnya sedang di rumah teman ya, atau di lapangan, atau di sekolah ya, atau di tempat-tempat wisata gitu ya, ceritanya tersebut. Nah, kemudian suasananya ya, suasananya bagaimana, atau apakah sepi, ramai ya suasananya, atau menyenangkan, gembira gitu. Kemudian banyak macamnya ya, macam-macamnya banyak anak-anak ya. Jadi kita bisa tahu setelah kita membaca cerita tersebut dan kita pahami cerita tersebut. Kemudian yang kelima yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Jadi suatu pengarang cerita ya, dia membuat teks bacaan cerita ya, itu di dalam cerita tersebut dia memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan terhadap orang yang membaca cerita tersebut. Jadi entah dia adalah pelajar, siswa ya, atau orang pada umumnya gitu, ketika dia membaca cerita yang dibuat oleh suatu pengarang, itu jika dia pahami, dia bisa mendapatkan atau mengambil suatu pesan yang terdapat dalam cerita yang dibuat oleh pengarang ya. Dan biasanya pesan tersebut berhubungan dengan kehidupan kita di dunia nyata ya. Apakah kita harus menjadi orang yang baik ya, yang saling membantu dan sebagainya gitu anak-anaknya. Kemudian selanjutnya konflik. Konflik adalah permasalahan yang terdapat dalam cerita, baik yang melibatkan tokoh lain atau dengan diri sendiri, konflik batin. Ini misalkan ini ada yang setuju dan tidak setuju ya. Gampangnya misal kalian di kelas gitu, temanya tentang sekolah di kelas, kemudian terjadi suatu pemilihan ketua kelas ya. Nah, kemudian ada suatu sebagian kelompok anak yang saya tidak setuju kalau ketua kelasnya dia, saya setuju kalau ketua kelasnya dia ya. Jadi terjadi suatu perbedaan pendapat ya, ada yang setuju ada yang tidak. Nah, itu sudah merupakan suatu konflik ya, permasalahan yang terdapat dalam cerita ya, yang melibatkan tokoh lain ya. Jadi gitu. Kemudian juga adanya perbedaan pendapat ya, adanya tidak sesuai atau tidak sinkron antara pembicaraan yang satu dengan yang lain ya, atau dengan konflik dengan diri sendiri ya. Misalkan dia habis melakukan suatu kesalahan ya, sehingga dia kepikiran, waduh tadi yang saya lakukan tuh benar atau salah ya gitu. Kan dia salah bicara atau salah berbuat terhadap ini, sehingga di dalam dirinya tuh menjadi pertanyaan di dalam sanubarinya ya, dalam hatinya gitu, saya sudah benar atau belum ya seperti ini gitu. Dan biasanya dia pikirkan dan dia tanya terhadap diri sendiri gitu, apakah saya sudah benar ya atau salah gitu. Kemudian dalam cerita juga terdapat nilai moral ya, nilai moral positif dan keteladanan tokoh ya. Satu, nilai moral positif adalah nilai yang kebaikan yang dapat ditiru dari keseluruhan isi cerita ya. Jadi dari cerita yang dibaca yang secara keseluruhan itu kita pahami ya, kemudian kita dapatkan pesannya, sehingga dari seluruh cerita yang kita baca kita mendapatkan nilai moral yang positif. Apakah berdasarkan cerita tersebut, jadi kita harus berbuat baik terhadap orang yang begini-begini ya, kita harus saling membantu terhadap yang begini-begini ya. Jadi seperti itu, ada nilai-nilai yang perlu kita tiru yang baik dari suatu cerita yang dibuat oleh suatu pengarang. Kemudian yang kedua yaitu nilai moral keteladanan tokoh adalah sikap baik tokoh yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kalian pernah menyaksikan film Keluarga Cemara ya, zaman dulu ini adalah sebuah keluarga sederhana yang mana di sini abah ini ya sangat sabar dalam mendidik keluarganya dan sangat baik ya, sehingga dari hal tersebut kita dapat mencontoh sikap abah yang sangat baik tersebut. Nah, abah merupakan suatu tokoh dalam kepala keluarga tersebut. Baik anak-anak,